Halo, selamat sore guys semuanya yang ada di rumah, yang ada di sini. Udah kayak ngevlog benar. Sel, tolong Sel sebentar. Mau nyeting mic dulu. Dia suruh duduk di sini cuman Ya, Bang. penghias kita ya, biar nggak bosen sama kita. Merah ya, dia doang gitu. Iya, kita merah. Titip dia merah, jangan dilempar juga, Bray. Bray, ambil Bray. Mic-nya Bray. Cel. Berarti kita bahas sore ini ada hubungannya dengan merah dong. Idi. Karena Merah. pakaiannya merah. Kita akan merah-merah. Cek tes 1. Oh, masih belum. Masih belum. Itu udah bunyi, Bang. Udah bunyi. Oke. Aduh. Ya. Hah? Ya udah nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu Marcel. Jadi kali ini Kita akan temanya berhubungan dengan merah. Ada yang tahu? Mungkin Iya. teman-teman yang ada di rumah yang sedang sedang para penonton. join dengan kita untuk kita beribadah bersama-sama. Ya, Mungkin yang ada yang join. tahu Aduh. berhubungan dengan merah. Berhubungan dengan merah, nggak merah juga tapi agak kepingan. merah pemberani. Iya. Kayaknya Sebenarnya- pindah kali ya. Oke, boleh. Dia khususnya bangku yang gede ya, jangan yang ini, takutnya ngebablas. Mana, Bang? Awas. Pakai bangku yang itu, Boleh sih. Itu, Bang. Ini udah cukup kok, Pak. Oh, Kamu udah. begitu enggak dong, Pak. Ini aja dong, Pak. Oke. Oke. Saya pindah. Ya. Iya. Nanti. Hai Yulia. Hai. Yulia. Daryl. Hai Daryl. Hai Vero. Boleh di unmute aja itu semuanya guys, daripada go to meetingnya nggak kepake kan. Ya. Nah. Di join ya. Ya di hijau-hijauin ya guys. Hola, bro. Bahasa pendek. Pindah. Cek. Tes. Balik lagi. Hai teman-teman yang di rumah. Hai. Kita nggak bisa baca juga ya di situ ya. Maju ntar, kita maju, kita lihat. Iya kan? Oke, udah. Kita lihat maksudnya. Iya. Maju kali Mik. Udah pas kan? Kedengaran nggak? Ada. Kalau kau pakai mic yang ini kedengaran nggak? Gile. Iya. Saya Paro tadi kayak ada goyang gitu. Ini saya. Apa karena saya ada di sini kali ya? Enggak, saya ini. Ya, Oke, yuk ini menghemat waktu kita untuk kali ini membahas apa Mika? Kita akan membahas tentang relationship ya, sebenarnya tentang hubungan kepada teman, ke keluarga, ke saudara, ke kerabat, ke pacar, ke mantan, pokoknya semuanya nyangkut di situ ya tentang hubungan. Tapi sebentar kok, ini Itunya Mika. belum saya. Oh enggak, bukan. Ya, Kita pada masa. karena dia juga berpengalaman ya. bener banget kalau ada Marcel. Kita di sini aja rame ya. Iya, kita berdua udah rame. Udah ambiar begini. Bentar lagi dibuarin. Berhubungan dengan relationship. Pas. Jadi itu bebas ya Mika ya Mario ya. Iya. Berhubungan dengan relationship. Kita harus berhubungan Jangan. Oh, hubungan sebagai apa nih? sebagai teman. Oh iya. Kirain pacaran guys. Enak gak sih? Enak gak sih dikacangin? Enak gak sih Pak? karena Anda memposisikan saya sini untuk menghalangi Anda untuk kita ikut berbicara. Jadi kita berbicara. Mau ikutan ya, mau Di sini, ikutan ya. di sini kalau Ikutan ya. kamu di sini, kamu mau di sini dapat Lagi mau kelar mas. Udah aku pulang aja. ngambek. Hubungan kita udah kan. Sel. Di sini saya. Gua di pojok dah. Jadi geseran. Kita pojok dah. Kita bisa harus baca itu udah lebih dekat lagi biar kita bisa baca apa yang mereka sampaikan ditulis. Oh iya. Halo, merdeka ya Pak? Iya, merdeka. Siapa yang mau merdeka? Udah kayak boyband aja. Yuk, kita bukan boyband. Kita bukan boy band. Girl band. Iya. Kita M apa? ME. M3. 3M. 3M. Udah kayak apa? Jadi kita itu adalah 3M. Asik. Jadi 3M itu terdiri dari Dari Mika, Mario, Marcel, dan Eva. Jadi 3 3M. Ini M 3 M. Wih, ada ikutan dong. 3M. 3 Mama pokok ganti aja. Jangan dong. Jangan penting jarinya. 3 M. Jangan gitu. Ayo kembali ke tema langsung. Kita mau bahas apa?
Eh, kita langsung bahas tentang hubungan aja kali ya. Kalau Kita nggak perlu social distancing nggak ya? nggak perlu. Kita kalau ketularan ya. Ya udah. Kita di isolasi bareng-bareng gitu. Oh iya bentar, itu kamera kasihan banget ya. Buset, kumpulnya kan Buset. Maaf ya teman-teman ya, ini ada kesalahan teknis. Nggak mau. Teman-teman kalau boleh tahu itu mah ngalangin saya. Aduh. Jadi di sini kita banyak kamera gitu dan banyak fungsinya juga gitu. Tapi nggak dipakai. Kembali mengenai hubungan. Jadi hari ini kita tema hubungan. Apa yang jadi permasalahan mengenai hubungan, entah itu hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan family. Nah, Ya. sebelum mau kita lebih lanjut itu, seperti biasa gua akan tanya, apa itu hubungan? Dalam lagi. Kita udah dalam nih Kak. Apa itu hubungan? Apa itu hubungan? Teman-teman yang di IG boleh komen, atau teman-teman yang ada di GoToMeeting Ya. bisa ikut komen. Komen. Wuhui. Bisa mengikuti ikut juga. Apa itu hubungan? Relationship itu apa? Lebih apa itu penjelasan apa itu? Oke. Hubungan itu menjalin antara satu person dengan person yang lain. Oke. Apa nih? Bentar, gue nggak dapet nih bilang. Kita terlalu kemajuan. Yang dulu. Nah, Nyalain tuh. Malah Kita kepalanya ke sidetrack gitu. Nah, Nah, jadi menurut Mika hubungan itu adalah jalinan yang dijalin. Jalinan yang dijalin. Jalinan yang dijalin antara satu orang yang lain. Oke. dua orang. Penghubung. hubungan. Demen apa ini? Hubungan itu adalah suatu Hubungan. jembatan. Anjay. Nyebra. Asik. Jembatan. Nyebra. Ini acara apa kita? Ayo. Ya. Jadi itu adalah suatu jembatan yang memiliki kedekatan. Dalam. Jembatan yang Jadi intinya jembatan itu kan penghubung. penghubung. Itu penghubung. Jadi jatuhnya sama. Jadi Penghubung. Enggak, jembatan dari mana ada jatuhnya jadi ada nih, dengerin guys. Jadi ada jembatan. Kita lewatin, set. Jadi kita sama-sama mengenal. Jadi sama-sama kita mengetahui gitu. Oh. Ngerti. Ngerti. Kita telan-telan mulut aja, Pak. Oke. Ya begitulah Kita kira-kira. jangan saling menjatuhkan di sini. Telan mulut dulu. Jadi kalau saya Karena kita nggak ada filternya. Kita dulu ada Koedi nggak tahu kemana. Kita ada Koedi enakin. Iya, iya. Marsha, apa itu hubungan? Hubungan. Teman-teman tahu nggak guys, ini bukan sumur baru pertama kali di Sadisa Dafu menemukan orang yang apa ya jawabannya itu Anak sekolah minggu di sekolah minggu diajar. ada sekolah minggu keren. Jangan mempermalukan diri kamu. Kamu spesial, Sel. Kamu spesial. Di mata Tuhan. Di mata kita. Oke, kembali lagi terus ya. Kembali. Apa itu hubungan menurut Mas? hubungan adalah suatu Hubungan adalah suatu nggak tahu apa? Bukan suatu kali hubungan kayak orang aja suatu. Kita ini di sini berempat loh, walaupun tempat gereja. Kita harus menghadirkan ini kosong ya. Sebenarnya ada orang. Jangan, ayo mulai lagi, ayo. Oh iya. Wah, ada yang lari pertama. Iya. Lanjut. Apa? saya tidak tahu. Wah, berarti oke. Satu kata aja, Sel. Apa itu hubungan yang Masa tahu? Bukannya hubungan maksudnya apa maksudnya pengertian artinya yang
Masa tangkap itu hubungan itu apa? Iya. Hubungan. Ini memang nih kalau anak sekolah minggu memang begini susah. Biasanya kalau dari hubungan. Masa bisa, coba deh malu-malu aja. Oke, Sat, nyanyi happy ya. Jangan dibully dong. Jangan dibully yang jangan Nggak salah. Bukan cabut itu. Dia cabut listrik guys. Oke, Masa yang penting hubungan adalah hubungan. Ya. Hubungan adalah hubungan. Masa itu tipe kayak tipe Rangga. Mudah-mudahan lu kalau udah gede dapet cinta. Iya. Itu yang boleh ke atas, turun. Tetangga. Ini kita acara apa guys? Cepat. Gue lagi mikir apa yang bikin hatinya. Oke, buat teman-teman yang mau komen langsung hubungan itu apa sih buat teman-teman? Kalau buat tadi saya bilang ini kenapa ada putih-putih? Kalau buat saya tadi hubungan itu jalinan yang dijalin, ada jembatan, hubungan buat masa adalah hubungan. Buat Evan gimana? Kalau gue tuh hubungan itu adalah ikatan. Ikatan tuh lebih dalam lagi enggak? Hubungan itu adalah pengenalan. Pengenalan. Jadi kalau kita ingin mengenal seseorang, ya kita harus ada hubung. Harus diikat gitu. Oh, enggak. Kita Belum ikat. Ikat. Jadi harus ada pengenalan dulu kalau kita ingin PDKT. Oke. Sebenarnya gue juga ingin mengenal Mika. Gue ingin mengenal kalian. Gue harus ada hubungannya gitu. Bagaimana kita? Ya itu adalah hubungan adalah mengenal gitu. Ya pengenal. Kalau ya mengenal ya kita menjalin hubungan ini pasti kan ya intinya mengenal lah. Intinya mengenal. Oke. Terus tadi bicara soal hubungan ini kemarin saya dapat suatu bicaraan. Kenapa saya mau bahas soal hubungan? Karena banyak teman-teman yang saat ini ngerasa kalau misalnya di rumah aja kayak bete gitu ya. Kita udah pacaran tapi berasa LDR, Celah. Celah. Itu mah. Kita ada di rumah aja tapi kita nggak deket sama keluarga kita gitu. Ada hubungan. Harusnya hubungan itu menjadi membaik ya, di dalam rumah, di dalam sosial, di dalam keluarga, di dalam ya hubungan pacarannya. Dan kemarin ada yang sempat nanya ke saya. Oke. Jadi, Mik, lu hubungan lu sama mantan lu gimana? Udah tahu ini WFH di rumah aja nanya mantan. Mungkin ada yang saking gabutnya gitu ya, yang kayak nanya ini hubungan lu sama mantan sejauh ini gimana? Kayaknya saya salah masuk. Kok lu yang jawab? Oh iya, ya kamu adalah anak sekolah minggu yang mempelajari di saya. Iya, jadi hubungan gue sama mantan gue baik-baik aja, guys. Nggak ada perlu pertanyaan lagi. Ada sesi curhat. Jadi di sini poinnya adalah kok kita semakin kita di rumah bete. Iya. Seharusnya kan itu yang mungkin ada beberapa contohnya hubungan keluarga. Ini memang adalah kesempatan yang pas gitu. Bukannya pas, ini kesempatan yang memang jika kita memanfaatkannya pasti enak. Gue bisa bertemu kapan lagi, bisa makan. Contohnya bisa ngobrol bareng. Mungkin yang teman-teman nggak pernah ngobrol, mungkin di pagi hari nggak pernah ngobrol sama orang tua, kita bisa ngobrol bareng gitu. Terus kalau nggak mau makan, bisa makan bareng gitu. Kalau enggak, udah lama nih nyokap nggak nyuruh. Mika, ambil anduk, ngapain? Nyuci. Wow. Jadi ada Jadi seharusnya itu menjadi nilai yang bagus gitu. Malahan kok tadi yang dengan Mika aku malah tambah bete gitu. Berarti apa yang menyebabkan bete-nya itu? Gitu. Apakah itu yang karena berulang-ulang terus? Nah itu. Sebenarnya itu kemarin saya nggak ada teman saya beberapa yang bilang bete di rumah, bingung sih sebenarnya. Dia pengen
nggak ngambil kegiatan apa-apa, pengen jadi ngobrol banget, tapi sekali yakin beda di rumah aja gitu ya. Jadi buat enggak apa tadi Hubungan keluarga, cek kok. Oh, iya. Bapak gua ambilnya hubungan keluarga. Mungkin kalau gue ya jawabannya yang salah. Ini langsung kita akan menganalisa, membedahnya. Kita mau Korek-korek. dengan pemikiran kita, mungkin teman-teman yang di rumah atau yang pakai GoToMeet bisa ikut memberikan jawab, memberikan komentar gitu. Mungkin salah satu penyebabnya. Karena kita kan memang kan kesempatan bagus, cuma karena kita memang mungkin yang menurut Koko ya nggak pernah melakukan, jadi di rumah tuh kayak saling nunggu. Aduh, siapa yang negor nih? Siapa yang negor nih? Ngerti kan? Siapa yang negor nih? Jadi mungkin orang tua kita juga sama. Aduh, siapa yang negor? Apakah ya nama orang tua pasti kan ingin dihormati, maksudnya bukan dihormati ya, memang kita wajib menghormati. Namun kan kita karena belum terbiasa membiasakan diri, karena kan yang sebelum ada ini pun kita mungkin saat pokoknya sebagai orang kerja pulang malam berangkat harus pagi-pagi, nggak pernah saya maksudnya ya ada waktu untuk ngomong gitu kan. Nah, karena tiba-tiba kok dapat begini, aduh di rumah. Nah, kayak itu kan orang tua seharusnya itu orang tua kita. Jadi karena kita belum terbiasa, jadi kayak canggung. Gitu, mungkin salah satu penyebabnya canggung. Gitu. Karena ya kita belum pernah melakukannya gitu. Karena ngumpul keluarga atau ya kita salah satu ngumpul keluarga gitu. Ini kita ngomong penyebabnya, belum solusinya ya. Iya, penyebabnya. Aku ambil mungkin salah satunya canggung. Gitu. Nah, kalau menurut Nasir lagi. Terserah mau teman-teman mau ambil dari sisi mana, mungkin apakah dari sisi yang sekarang teman-teman udah yang ada LDR atau mantan atau gimana. Penyebabnya apa sih? Itu justru seharusnya kan yang tadi kembali lagi kau bilang, penyebab seharusnya manfaat yang kita di rumah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita lebih menjalin hubungan yang dulunya sebelum nggak ada corona kita yang mungkin agak renggang, dan sekarang ini ada kesempatan kita untuk lebih, ya bukan berperang, untuk lebih lagi gitu. Tapi justru bete itu kan kembali lagi. Nah, penyebabnya apa? Apa sih penyebabnya? Kalau saya sih hubungan di keluarga biasa aja. Karena ya apa ya? Kalau saya di keluarga ya dari dulu emang begitu, kerjaannya apa? Dibilang pernah kerja pulang, cuma kalau lagi bercanda kok mau dia. Maksudnya kurang-kurangnya dalam arti kayak di rumah nih kan. Saya bangun tidur, kucek mata, muak. Saya bangun tidur, buka HP gitu, terus ngeliat gitu konten-konten gitu yang bermanfaat. Saya bukan konten di house yang saya bilang tadi pas makan. Ngeliat konten-konten yang penting, terus kayak ya udah begitu. Kalau saya mau keluarga bukan bete sih. Bete ini mungkin karena kayak kita, ya itu yang dari beberapa bilang kamu. Jadi punya. Dia penyebab. Kalau itu kan maksudnya ya penyebabnya mungkin salah satunya canggung. Nah, solusinya. Jadi sama ya canggung ya. Gue sih kalau ngerasa juga sama, kalau yang tuh canggung, maksudnya kalau ketemu kakak nggak pernah ketemu. Sampai negor nih, gue canggung gitu. Padahal antara kita ya namanya kakak sendiri nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kelihatan canggung karena kita jarang ketemu. Terus kalau dia pasti pernah ngerasain kalau kita nginep di rumah teman kita ada heboh. Siapa yang ngomong? Suara apa itu? Lanjut. Oh, sorry. Lanjut. Oke, tadi gimana kan gue? Teman. Oh iya, teman. Kalau kita Nginep. di rumah teman gitu ya, kita misalnya nginep seminggu, kita bangun tidur, pasti kayak nggak canggung gitu, ini kayak ada aktivitas aja gitu yang dilakuin bareng. Tapi kalau sama kayak keluarga sendiri, kayak mau ngajak makan keluarga, kayak iya sih, kenapa?
kayak mau ngajak tapi segen. Nggak tahu sih kalau yang lain kayak gimana. Kalau gue sih bukan ngajak makan ya. Kalau ngajak makan, oh makan ini biasa aja. Cuman ada mungkin beberapa orang kayak gitu. Jadi ya kayak membatasi, terlalu membatasi. Kita ada jarak. Kita mau menghadapi orang kita canggung. Jadi mengakibatkan ada jarak yang kayak apa hubungan itu Renggang. Iya renggang, tapi sendiri. dia kayak sendiri, tapi nggak ini juga menarik. Maksudnya kayak apa ya? Masuk gini. Ya pokoknya ada jarak gitu ya. Sebenarnya kalau gue melihat orang lain di YouTuber aja gitu ya, gue nggak tahu ya di kehidupan realnya, tapi YouTuber yang lain itu sama keluarganya kayak nggak ada batasan gitu, kayak nggak ada jarak, kayak teman aja dia kayak cuma ada juga ya kayak gitu, ada jarak, jauh, saking segennya sama orang tua yang kayak gitu. Berarti penyebabnya maksudnya kalau sini kalau gua ambilin ada sebuah jarak, cuma jarak itu yang bukan artinya negatif, yang penting sehingga karena ada jarak ini kita penyebabnya kita membatasi. Iya, jangan ada batasannya gitu kan. Oke, kalau gue Mario? sendiri ya di dalam hubungan keluarga, kalau sama yang kayak contoh ya, kalau sama nyokap, adik atau bokap, gue lebih ya kayak tadi bilang kayak segan, canggung itu sama bokap sih. Karena bokap lu tuh itu super lucu loh. Kok bisa canggung? Itu dia. Gue pernah dengar bokap lu pernah ngebukin anaknya. Siapa yang ngebukin? Waktu kecil lah gue pernah. Nah, mungkin pengalamannya dulu itu dia ngebukin. Malu ada di sini, malu ada di sini nggak ya? Oh ada nih Yulia, hubungan itu mengetahui satu sama lain. Wih, makasih Yulia. Yuk. Mengenal satu sama Kita lain. Kita udah udah kenal satu sama lain kan ya. Iya. Jangan bilang bokap ya. Oke, Ya, lanjut Pak. kalau gua sih ya kalau sama bokap sendiri gua emang jujur jarang banget ngobrol. Penyebabnya itu apakah itu akan maksudnya gini? Ya, gimana? Kembali lagi bete nggak? Maksudnya karena maksudnya kalau seharusnya kan lu kesempatan ini mungkin bisa dimanfaatkan karena itu bisa melatih diri. Cuma yang kadang kembali lagi mereka kok malah ini banyak anak-anak muda dan remaja kita malah tambah bete. Ya kalau Awal gue kan biar ngobrol nih. ya kalau Pasti kalau ngobrol, Pak, beras habis gak gitu. nggak kalau beras dia yang kontrol. Gue yang menikmati. Iya kalau mau bokap sih emang benar. Gue tuh emang dia sama orang lain ya kan, sama temen-temennya atau sama ya kayak temen gereja. Emang heboh, lucu ya kan. Aduh, gue gak boleh gitu lagi. Namanya lu. Ya tahu lah ya. Om kitanya. Bercanda Om. Ini buat konten Om. Kita sedikit Ada aja. jajak. Weh itu banyak lu dikomenin lu. Langsung komen. Ingat, Mar, lu di sini belum jadi haters. Tapi satu ini ya kalau sama ya benar. Apa maksudnya kalau ini kan penyebabnya apa tuh man? Segen gitu. Ya apa ya? Ya benar, segar tanggung. Jadi kalau mau ngobrol itu ya cuma seadanya benar, cuma seperlunya. Enggak misalnya setiap kita lagi di rumah kan lagi ngumpul ngobrol-ngobrol Pak gimana kerjaan itu nggak pernah ngobrol kayak gitu. Itu memang kamu yang melakukan itu. Iya, itu. Gue kalau sama yang lain kayak nyokap sama adik-adik, gue sering mah bercanda, sering isengin. Apalagi sama nyokap gue suka iseng lah pokoknya. Itu ya kalau yang kayak bokap agak gimana? Canggung. Ya, tapi sekali kita ketemu topik yang sama kita mau bahas pasti panjang tuh. Pernah ngalamin nggak? Iya. Ya kan, Ngobrol. ya misalnya kayak sekarang ini, gue juga kayak gitu Pak, maksudnya nggak sampai jalan-jalan juga sih. Pas baru-baru ini kan gue beli alkohol,
Terus bokap gue kan yang lebih ngerti, gue tanya-tanya apa kalau aku kayak gini bagus gak? Oh bagus gini. Terus dia ngobrol. Nah habis itu udah kan jadi. Nah itu dia. Iya kayak teman sesaat gitu. Teman sesat. Tapi pasti semuanya bakalan kayak gitu, nggak kayak mereka youtuber itu. Nggak kayak mereka yang influencer yang kayak kelihatannya di updatean mereka. Halo guys, ini gue sama bokap mau kesini mau kemana lo? Ya. Tapi intinya kita belum Ya, tahu. mungkin cuma hanya sebuah konten kali ya kalau seperti itu biasanya. Iya, tapi ada juga kan yang kayak saking dekatnya gitu. Kayak kalau kata anak ada batasan kayak itu Aska sama Deddy Corbuzier itu kan mereka kan deket. Oh, Deddy Kobotak. Jadi Jangan Kamu. Oke. Tunggu. Balik lagi. Dedi. Kok? Wah. Itu kan paman kamu. Itu paman kamu. Bukan Deddy Corbuzier. Maaf Dedi, bercanda. Nah, gue masih belum tahu itu penyebabnya. Mati. Oh iya. Ya. Kubur deh. Enggak. Balik lagi. Oke, balik lagi. Jadi yang masih gue bingung ya, mungkin kalian juga bisa bantu jawab. Jadi saya juga mencari solusi buat dilema kayak gitu kan. Karena menurut saya, kok kita bisa sih kayak serenggang itu sama orang tua, tapi ada beberapa orang yang kayak deket banget, yang kayak sahabat gitu. Iya. Dia ngobrolnya asik gitu. Apakah yang ngobrolnya harus dari kita sebagai anak atau dari orang lain sih? Kalau dari Mika berarti kan nanti akan menjadi solusinya tuh bagaimana gitu. Iya. Maksudnya akan dari sebuah peristiwa. Iya. Masa mau jawab? Jangan sampai kita lewatin nih. Lu enak. Ini nggak boleh lanjut sih. Lu kayaknya hidup lu datar-datar aja nggak ada itu ya. Hubungan sama keluarga gimana? Bisa aja. Waduh. Kas. Guru. Ujian gimana ujian? Ujian Di ya. luar. Ujian itu kan jalan. Ngaku lu nyampe. Pasti itu, pasti. Kita hidup harus jujur sih. Nyontek. Nyontek lah. Pengen. Hah? Lagi. Oh ya teman-teman, boleh komen juga kira-kira teman-teman di rumah ini ada nggak sih kecanggungan antara keluarga gitu? Kayak di rumah BT karena ada jarak antara kita sama orang tua. Boleh di komen. Misalnya saya kok udah gitu aja. Ntar baru saya jawab kenapa gitu. Itu buat video selanjutnya. Lumayan kan pakai konten. Ya, jadi kita akan lanjut lagi solusinya ya. Iya. Bagaimana cara mengatasi untuk kita maksudnya yang kita ngerasa kok bete ya segala macam karena kita belum pernah lakuin. Mungkin dari gua sih ya mungkin kembali lagi mungkin nama orang tua kita kalau bicara dengan ya sama aja sih kalau kita mau punya pacar nih. Ya kalau mau saling WA-WA atau telepon-teleponan, siapa yang duluan? Lu merasa kayak apa ya? Merasa kayak gengsi lah bahasanya. Ketika cewek lu telepon lu, terus lu ada rasa dia, aduh gua gengsi dong, masa cewek terus telepon lu. Bahkan cowok mah, cowok kan gimana ya kan? Gua pernah ngerasa nggak? Gua yang tanya dulu, pernah ngerasa nggak? Kalau saya sering. Pernah. Apa? Iya di sekolah minggu. Enggak, maksudnya gini. Ingat dulu. Udah pernah pacaran apa belum? Jujur. Jujur. Ini digital ya. Nah, Ya. Enggak, maksudnya gini, San. Kalau gua mau itu udah masa. Lu pernah ngerasa nggak sih ketika ada mungkin temen lu nih cewek nih, temen lu cewek itu yang lebih bahasanya pedomi ya, lebih pokoknya yang lebih perhatiin lu, tapi tiba-tiba lu dari sebagai laki, masa cewek terus sih gua sih kagak gitu. Dalam hal masa dalam pelajaran lah, wah masa cewek terus gitu. Kan kadang kan ada perasaan kayak sebuah kompetisi. Wah, seolah-olah kita kan jiwa kita, woi masa gua kalah sama cewek gitu.
Saya sih bodo amat. Itu teman-teman serius. Ini benar-benar gue paling suka memiliki karakter seperti ini karena gitu. Jawabnya Serius, jujur, tapi singkat, ngeselin. padat, ngeselin. Bodo amat. Iya. Apa tadi? Iya, kembali lagi ya. Untuk itu maksudnya sama aja ketika kita sama orang tua gitu. Entah itu sama mama kita atau papa kita, ya. Ya, kita belajar lah gitu. Maksudnya kita belajar untuk yang kita mengawali yang pertama. Udah basa-basi. Kalau gue sih ngalamin, gue juga sempat ini gue ya ke sharing dikit. Banyak yang juga. Jadi gini, ini dalam keluarga gue ya. Iya, ya. Jadi gue saking sibuknya kerja, jadi pernah berangkat selama 1 minggu itu gue masih ingat berangkat kerja gue jam 5 terus, jam 5. Pagi. Jam 5 pagi ngejar kereta karena ada. Ngejar kereta sampai capek kok. Hah? Nggak capek ngejar kereta. Enggak dong, naik kereta. Kereta aja dikejar apa? Jadi namanya orang rumah, Ya. namanya orang rumah tuh nggak tahu kenapa ketika kita salah dikit orang tua karena kan lu pulang kerja terus jadi membuatkan marah gitu. Ya. Nah tipe orang tua gua itu marahnya adalah marah bukan karena apa kejadian, cuma dia marah ngungkapin kebetean dia. Lu kok intinya gini, bisa nggak sih kamu kerja jam berapa, jam 5 gitu, maksudnya udahlah. Maksudnya kan di sini kan bukannya rumah persinggahan, di sini ada orang nih, masa lu datang pergi. Ini kan ada orang, minimal ya say hello kayak gitu. Jadi say hello kayak ngobrol. Jadi orang tua bukan menuntut, maksudnya kamu harus tahu di sini ada orang. Ya otomatis intinya poin gua adalah ya kita yang mengawali diskusi, mau sharing. Ya terserah sih mau bahas apa. Contohnya kalau di rumah gua tadi kemarin bahas apa yang kejadian tentang COVID corona. Naik ini mah gitu. Gue selalu ngomong, nah dari situ nanti akan pasti orang tua kita akan senang. Anak gue tanya nih. Tapi mak gua tergantung dunia aja mau kita bahas apa. Tapi kalau ada topiknya dia menarik, ya ketika dia ada topik orang lain, kita jangan, walaupun kita nggak suka topiknya, udah kita stay aja. Jadi sebagai pendengar, gitu. Jadi sebagai pendengar kita belajar untuk kita sebagai pendengar, sama aja kalau sama aja kita pacaran, gitu. Cewek lu ngoceh, kalau lu kabur, tabok. Kalau kan putus. Gila. Pernah ngalamin gak sih? Pernah. Coba kita tanya Yulia lagi. Yul, kamu pernah ngalamin, kamu cerita Yul, tiba-tiba ada cowok tiba-tiba kabur karena aduh bahas apa sih, kamu bete nggak? Iya, pernah nggak lagi bahas, lu lagi cerita panjang lebar nih, cowok yang ngasih solusi tiba-tiba pergi, apa yang lu lakuin? Apa lu langsung bilang putus? Gimana? Pernah sekali. Tolong dong jangan ngomong di sini, tolong dong diketik biar kita baca. Iya. Jam 3 aja. Jam. Iya benar. Siapa tuh? Kakaknya. Abang ini kepo. Gue nggak tahu. Nah, ini salah satu kerendahan antara adik abang ya. Nah, ini. Abang ini kan kita dari mana? Kapan pergi? Lu kapan perginya sih? Gue Iya, ini salah satu kemenangan juga yang terjadi ya. Gue kira di gereja mereka asik, tapi di rumah ada ketidaksejahteraan. Kita gengsi. kayak jadi harus ada maksudnya kembali lagi ya, harus ada yang kita mengawali gitu. Iya, kalau enggak ketika orang tua kita mau ngobrol segala macam, udah kita sebagai pendengar. Iya. Jadi kalau gue sih intinya gue pancing dulu, gue pengen apa ya, bahasa apa ya, gue udah rencanain nih, udah gue ngobrol gitu. Kalau enggak tanya aja, mah papa gimana gitu. Oh begini gue baru diceritain kan. Nah tapi anehnya ketika gue pakai pattern itu sama, tentunya mama gue langsung ngomong, lu telepon aja sama bapak lu sendiri, ngapain lu tanya aku?
Karena dia udah tahu patternnya. Jadi kita kalau mau bicara dengan orang tua, kita harus masuk kreatif untuk mau membahas apa gitu. Itu pertama sih kalau solusi gue yang gue lakuin itu gue mau bahas tentang apa ya. Jadi kita sebagai anak yang mulai topik dulu gitu. Iya. Ketika kalau ini pertama, tapi kadang-kadang orang tua juga akan membahas kata-kata sama kita. Biasanya, walaupun gue udah segede-gede, pasti orang tua yang namanya anak gitu kan, orang tua pasti mengenalori ya pasti akan nanya anak-anaknya gitu. Minimal kalau arah ke situ, kalau gue enggak, itu mama dulu pas waktu kecil gitu. Tapi kalau sekarang ya gimana kabarnya? Maksudnya, iya. Kalau mama suka begitu. Gitu. Jadi ya ketika orang tua menanyakan sesuatu kita sebagai anak jangan ya kayak judes apa sih kayak ketus gitu. Udah enggak, jangan. Itu malah justru menyebabkan udah apa ya? Itulah masuk. Oh ternyata kita ada yang salahnya. Jangan, kita enggak. Biasa aja gitu. Nah, nanti dari situ pasti orang tua akan nanyakan obrolan lebih lanjut lagi. Terserah orang tua mau nanya, justru ketika orang tua ingin menanyakan sesuatu, justru kita harus berespon. Cuma kalau kita merasa itu rahasia untuk tinggal gampang kan, maaf, nggak bisa cerita ini nanti aja karena belum selesai atau apa. Jadi kita pasti orang tua kan ngerti kita kok. Gitu. Jadi dalam arti kata pokoknya orang tua. Nah, jadi ketika orang tua berbicara kita sebagai pendengar. Namun orang tua akan ngertiin kita kalau kita ingin berbicara sesuatu. Gitu. Jangan takut. Jadi mungkin salah satunya itu karena ya kita harus belajar supaya kita nggak bosan. Dan gue udah lakuin. Nah sekarang yang maksudnya selama nggak ada corona pun ini, yang gue cara ini gue sharing aja, itu gue udah lakuin udah lama. Karena gue bener kasus yang itu kerja malam itu gue harus cari taktik bagaimana ya. Ternyata gue cari, orang tua gue nggak sukanya begini. Ngomong kayak apa kayak ngomong, nah baru ternyata gue harus dituntut nih ngomong. Udah kita ngomong. Nah ketika kita ngomong pasti nanti orang tua akan tanya kita, jadi akan timbal balik. Sama lah kayak namanya hubungan segala sesuatu. Kalau hubungan kalau kita ngobrol sebagai pendengar gitu, kita menghargai orang lawan kita berbicara gitu ya kita pasti nggak dihargai juga kalau kita ngomong gitu. Terserah mau ngomongnya mau basa-basi kan segala macam, kalau nggak yang penting kita sebagai pendengar pun pasti orang akan menghargai kita. Dan yakin ketika kita mendengarkan dia dan orang dia akan menonton, kita akan pasti ada satu poin di mana dia akan nggak tahu kenapa akan menjadi sebuah iya ya. Justru mulai dari omongan itu akan berubah hidup kita. Ntar mama kamu tuh jadi orang tuh begini gitu. Nanti udah ngomong panjang. Nah, ya. Dia sejam mati. Dia sejam. Oke. Enggak dia negatif tuh. Tidak jam. Nah, it sucks. Nah, kok nggak dibagiin ke story? Iya dibagiin ke story aja. DLA itu Daryl ya? Daryl? Ya, bentar ya guys. Ini dipakai data ya? Enggak. Ya, tadi siarannya nggak kesimpan bang. Kayaknya. Ini kita ganti topik. Oke. Ya teman-teman, topiknya udah selesai kata Marcel, kita ganti topik. Aduh, jadi tadi kalau Marcel minta ganti topik, tadi tuh topiknya di depan, sekarang topiknya di belakang. Topik. Ini nggak tahu ya yang sebelumnya kesimpulan apa kalau kesimpulan ya udah kita lanjut ini kan masih tentang Tadi kok mau pencet apa nih? Baca Tadi kali. pagi udah ada. Betul masuk. Masuk. Udah santai. Masih tahu. Masih kan. Masih tahu. Jadi kembali lagi maksudnya dalam hal ini kita belajar untuk sebagai pendengar lawan bicara kita gitu. Apapun yang dia bicarakan pasti memang akan bisa. Ya kembali lagi kalau lu menjalinkan sebuah hubungan dengan sebuah cewek lu, ketika lu cewek lu ngomong-ngomong aja, kalau lu tanggapan aduh apaan sih, pasti kan merenggang. Masih kan ada nanti penyebab kecil kayak cabai pedas gitu, wah itu. Namun di saat itu mungkin ada sebuah alat memang Tuhan akan kasih, ternyata Tuhan berbicara nih melalui karena kita bisa ngobrol gitu.
Kita ngomong, Mika, ini loh kata-katanya. Iseng dia. Itu dia tanpa ngomong cuma ada aja isengnya. Jadi ya intinya nanti Tuhan akan berbicara melalui kedua orang tua kita untuk mengubah diri kita. Tapi tergantung kita akan menangkap pesannya apa. Cuman kalau ketika lawan bicara kita ngobrolnya pikiran kita kemana-mana, kayak di mana ya kita nggak akan dapat sesuatu. Ujungnya pasti beda. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong soal tadi apa kalau misalnya ditanya orang tua dijawabnya Judas gitu. Nah, aku mau. Teman-teman pernah kasih komen dong, pernah nggak ngalamin ketika orang tua nanya ke kita nih, Mood kita lagi nggak enak, tapi kita respon langsung Judas. Nah, mau nanya orang tua kalian kayak gimana ya? Ceritanya kayak gimana? Oke, jadi gue pernah marah, gue pernah orang. Saya pernah ya, bro. Bukan saya yang ngejudes, jadi prinsip saya kalau orang itu nanya slow, saya slow. Kalau tiba-tiba, ini kalau kapan itu nggak ada apa-apa. Sumpah. itu kayak. Gue juga sama itu ngamen gitu, cuma ituin Sempat keren kan, kan keren. tapi orang tua kita kan lebih kaget momennya, lebih kayak dia anak gue jadi. Nah tapi dia di situ, nah ketika cuma solusinya gue kasih solusi ketika mama kita udah tarik napas, bukan mau marah lagi apa ingin calling downin. Nah kita juga ikut calling down, jangan mama kita orang tua kita calling down kalian masih ngegang, wah itu mah tetap sampai rakyat. Iya, saya pas itu ada saya lagi edit video, itu kan ekspornya lama dong. Bayangin video 2 jam, ekspornya 5 jam. Gitu. Saya ekspor dari jam 8, terus jam 12, jam 1 itu belum kelar. Laptop yang kayak gini ya. Lemot yang ujung jali gitu. Jam 12 belum selesai. Pertama slow gitu, ini belum ini masih lama, masih sekitar 2 jam masih santai gitu. Tidur masuk, nyokap gue masuk, tidur jam 1 dia bangun. Ini kan belum masih ini udah malam, nggak nyari waktu besok nggak kerja belum. Gue tuh ada gini santai, gue ada gini santai jadi kayak gitu. Enggak, maksudnya kalau gue sih maunya gitu ya, kalau misalnya gue lagi ada pikiran, ada urusan, ada kesibukan lain, jangan ditanyain nyolot, karena gue bakalan nyolot gitu. Gue tipe orang yang ya slow, lu slow, gue slow. Kalau lu nyolot, ya nyolot gitu. Terus gue sempet nyolot gitu kan, ini agak keras kan, ini masih ada yang lucu lagi gitu. Cuman intonasinya agak beda. Terus tiba-tiba nyokap gue ngelakuin lagi, lu menjawab kan? Enggak, ini bukan curhat, ini kenyataan. Tiba-tiba gerakannya Anton. Anton kan tambah suara. Pantomim. Pantomim mah. Oh, iya. Jadi pernah kan kita ngalamin situasi di situ. Terus akhirnya saya coba kalau kita. Tapi itu terikas. Gimana ya? Kalau misalnya kita kan jawab, malah dibilang ngocong gitu. Padahal kita orang tua kita itu pasti nanya, ngapain itu ini? Kita kan jawab, lu dibilang jawab aja itu kan bilang gitu. Ada sesuatu. Pernah. Tapi ketika di situ, gue cuma kasih solusi ya. Ini menurut pandangan gue juga ngalamin gitu. Cuma penyelesaiannya kenapa? Gue juga pernah nyokap gue sampai marah. Gue berantem sama. Jadi solusinya apa ya? Ketika kita merasakan seperti ini, justru kita akan menceritakan ke orang lain. Orang tua kita pada nggak tahu. Seharusnya, maksudnya orang tua itu mungkin dari pengalaman gue ya, ketika yang kondisinya menikah, ketika orang tua itu pengen tahu, gitu. Maksudnya ya kalau supaya orang tua kita salah didik, kasih tahu orang tua. Mas Mika, lu kasih tahu gua. Nah, justru orang tua pengen tahu gimana. Nah, gue solusinya adalah ya ketika duduk bareng, mah pengen ngomong. Udah duduk aja bareng ngomong. Sebenarnya yang kemarin itu ya pertama minta maaf. Saya nggak suka. Ngomong aja kita nggak suka sama apa karakter orang tua kita apa.
nggak suka begini-gini. Daripada nggak suka begini, terima nggak terima, yang penting nggak suka. Cuma daripada gue nggak ngungkapin ke orang lain, mending gue ngungkapin ke mama. Terserah mama mau terima gimana. Nah dari situ ketika mama tuh kasih respon orang tua akan mama gue begini, gitu. Nggak mungkin kayak gini, enggak. Tapi ketika karena dari situ orang tua kita sama mungkin, akan lu nggak bisa, pasti lu nggak bisa. Ya udah, yang penting kita udah ngomong kan. Pasti orang tua kita kan mungkin akan coba ke papa kita mungkin akan menasihati. Kalau enggak, kalau gitu tuh tetap mungkin tetangganya. Jadi itu apa ya? Ya ini ya gue bilang, ketika kita mengkomunikasi sesuatu yang yang bilang nggak suka segala macam, Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Kalau kamu Mika, saya nggak suka kamu tidur jam 7. Nah, waduh, kita semakin ngenteng, ya udah kita bahas. Saya juga sebenarnya bukannya mau begini nih, saya kasih jelasin lah gitu, kenapa? Iya, Jadi solusinya itu maksudnya lu ngomong aja, maksudnya setelah ada kejadian itu lu ngomong aja, kemarin tuh begini. Jadi saling penjelasan, pasti akan enak. Nah, untuk itu akan hubungan itu ya pasti akan kembali lagi. Gitu. Sudah kayak contoh tadi Mario, gue lanjut nggak apa-apa ya? Gue juga ngerasain nyokap, gue masih mending lah. Setiap hari lu ketemu orang Indonesia itu pasti selalu kayak mengataskan, lu masih mending lo. Ngerti nggak sih lo? Kayak kecelakaan, lu masih mending lu patah kaki gua, badan apa? Lu mati ya. Lu masih untung hidup lu. Paling itu kecelakaan. Bukan mau membanggakan atau mau meninggikan, enggak maksudnya. Ya. Jadi bokap gue kerja di laut nih, Mario. Iya. Jadi ketemu pun juga jarang. Ketemu jarang, terus telepon nih sebentar. Gua sebentar mau ngomong. Ya. Ya udah. Lu gimana lu, maksudnya itu yang ketemu juga pertama pas ya gua ngalamin sebenarnya. Gua juga ngalamin ya bokap datang ya udah deh. Namun setelah kenyataannya karena gua ngobrol sama itu, ternyata disampaikan kakak gue yang pasti kan seorang kakak kan lebih tahu kan perasaan orang tua kita juga. Nah tipe orang tua gue adalah bukannya, mungkin menurut gue sih bukan menceritakan apa yang dia hubungan orang tua ke orang lain, mendingan langsung ke anaknya. Entah dia nggak bisa nyampein ke gue, dia nyampein ke kakak gue kalau nggak kakak gue untuk kasih tahu gitu. Rupanya orang tua kita juga ada perasaan, gue pengen ngomong ya kemarin pengen ngomong lebih banyak dengan Mario, tapi karena kitanya sebagai anak ya mau mengawali dulu. Iya. Jadi solusinya ya kita lah, maksudnya belajar lah. Kita belajar, kita yang berubah. Bagaimana caranya orang tua kita nggak berubah, yang kita belajar untuk ngomong. Gitu. Tapi akhir-akhir ini gue terancam. Ketika gue udah butuh, gue pernah ngalamin kan, walaupun gue udah kerja, tapi memang gue pas maksudnya lupa bawa dompet gitu. Terus memang kan gue biasa ATM udah gue disiapin di handphone, gue lupa. Aduh, gak ada duit lagi, gue lupa mau masa balik, ternyata mau ini. Terus dapat gue kapten. Pak, sudah baca 200.000 dikirimin cok. Anak orang Gak, maksudnya dulu gak pernah, karena dulu bukan dulu memang orang tua pasti akan tahu kita. Sama lah kalau sama pacaran lah. Gitu. Lu pernah nggak sih lu nggak ada duit dikasih-kasih? Transferin, ditransferin. Cewek kita. Nanti gua tahu, nanti ya gua bayar 1 bulan lagi. Friend mau dibayar. Jadi untuk itu kita sama sih, semua hubungan itu sama. Kita hubungan sama pacar kan, sama orang tua sebenarnya ada satu keterikatan yang sama, yaitu ya komunikasi. Jadi untuk komunikasi kita baik dan kita sebagai pendengar yang baik menjelaskan dengan baik ya, then fine. Tapi gue gini ya, gue demen yang lebih dalam lagi nih. Enggak dalam, cuma terakhir 10 meter. Nggak apa-apa. Tahu kan kenapa gue membahas ini? Karena seru gitu. Semuanya kebongkar. Ya, kalau gue sendiri, gue sih ngerasa ya kenapa kita sebagai anak cowok lebih dekat sama Nyokap. Iya, nyokap.
Karena pacar kita cewek. Iya. Apa hubungannya ya? Apa ya? Apa yang hubungannya? itu kalau gue sih emang ngerasa gue lebih deket banget sama nyokap. Lebih curhatnya lebih. Nah, itu lebih sering bercandanya tuh kan tadi bilang kan sama nyokap. Tapi bukan berarti gue Enggak sayang bokap lu. ya nggak sayang bokap, sayang semuanya, sayang semuanya. Iya. Soalnya kalau Kalau lu orang gitu sih, lu orang ngerti nggak sih kalau lu kalau lebih dekat sama gue nyokap? ngerasain sama aja. Kalau gue sama aja sih, maksudnya emang sih kayak lebih dekat nyokap karena kan nyokap lebih sering di rumah ya. Terus juga kalau nyokap lagi semua apa kalau dulu nih ya waktu di Labuan mama masih tahu ini solusinya. Kalau dulu kan bokap ada juga. Kalau gue sih lebih arahnya sebenarnya lu deket nyokap lu sebenarnya itu sama dengan deket orang tua lu. Dekat orang tua. Enggak, maksud gue sama aja lu ngomong sama bokap lu, tinggal kitanya aja lu kan perasaan maksudnya gue deket sama nyokap. Nah itu cuma sebenarnya itu mah nyokap lu itu adalah perwakilan bokap lu karena bokap lu kan satu hari kerja. Dan lu pasti akan yang di rumah pasti dekat sama nyokap. Seharusnya pasti kan apa yang disampaikan orang tua kita yang cowok, papa kita pasti akan nyampein ke mama kita nyampein lu. Nah itu komunikasi. Coba kita menurut gua kita balik. Bokap lu yang ada di rumah, bokap lu yang kerja, lu lebih dekat mana? Bokap kan? Karena intensitasnya, siapa mama mungkin ya intensitasnya itu yang sering faktor itu kekuatan sih. Kalau misalnya kayak kita kan pasti ada tenaga, masih mungkin kan masih kan ada beritanya banyak. Ya itu kita sering nanya kalau bapak kita nyampe cari baju di baju. Iya, tapi di luar sana Mario justru ada yang ketika kedua orang tuanya kerja semua, anak itu merasa bete. Nah itu gue cuma yang kekhawatirin adalah ponakan gue nih si baby karena kakak gue sama suaminya itu kerja dari pagi sampai malam. Nah ini udah ada namanya kecil kan udah ada wah ya itu pengen diperhatiin karena nggak ada salah satu orang tuanya nggak ada mau kumpulnya sama omanya sama gue segala macam pasti gue pagi-pagi. Nah ini gue sih udah wanti-wanti sama kak jangan sampai lu keseringan kayak begini lu. Ya berusaha bagaimana nih anak ini jangan maksudnya ini ada anaknya dan nanti akan yang ya gue sih masih percaya sama kakak gue akan hidupnya pasti bagus. Cuma kembali lagi ya Mas Mario ya itu sih Mar maksudnya ketika lu bisa dekat sama orang nyokap lu seharusnya lu juga bisa dekat sama bokap lu karena sebenarnya itu nyokap lu itu dirinya bokap lu gitu karena memang komunikasinya kayak lu pegang telepon ya nyokap lu yang dekat terus gitu. Tapi seharusnya yang paling ucap itu bokap lu ngomongannya. Tapi dibilang lebih apa pasti enggak juga kayak misalnya lu ada di motor pasti itu telepon bokap. Bukan gua sih sebenarnya kalau motor ya sama. Kenapa bahannya dia? Gua pengen ngulik dia nggak jadi. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya. Soalnya hidupnya terlalu gimana? Kalau bokap mah kalau kayak contoh motor dia sama nggak ngerti juga. sama nggak ngerti juga. Ya, paling ujungnya iya paling udah lu sana pergi mau ke bengkel. Ya udah, pasang. Ya udah gue jalanin udah gitu. Kalau gue sih yang kayak gitu banget sih. Jadi kalau gue sama bokap sama nyokap itu sama hubungan, cuma ngobrolnya sama. Nggak ada beda kalau gitu kemana sih. Cuman ya karena itu doang bisa bilangnya kalau bokap kan gue kayak keperluan motor, kayak elektronik kan gitu kan bokap tahu gitu. Jadi gue nanya. Sekarang gue seperti nanya. Pak ini mau ganti orangnya ini terus tiba-tiba ada yang bocor gitu. Pasti kan interaksinya gue bisa kasih karena gue nyari topiknya yang benar dia menguasai. Kalau gue topiknya Pak ini kalau masak nasi pakai sosis Coba aja siapa tahu kita ada komen ya. Shalom, halo. Mas Shalom Pak Dedi. Kobusan. Maaf Pak Dedi. Ponakan kamu tadi berbicara gitu. Kalau gue kan kayak gue ngobrolnya biar lebih enak pas gue lagi masak apa ini gue tadi
Saya pernah sih, dia juga pernah ya bantu ya. Salah satu contoh ya, sampai tadi kawan bilang, gue itu waktu itu pernah butuh banget dan gue lagi cekak banget tuh duit. Tadi kawan bilang sama, gue ngalamin nih kawan bilang, pas Koko minta tolong dulu ya. Gue kamu butuh berapa? Sekian. Lah udah transfer bener. Ya itu gimana ya? Iya benar. Semuanya sebenarnya kita harus deket juga mau dari orang tua cewek. Tapi bukan berarti lu deket gitu lu pengen ditransfer juga ya. Maksudnya Ya, itu karena salah- ya akibatnya kita ketika kita menjalin hubungan aja. Ya, itu salah satu contoh yang harus sebenarnya kita sebagai anak ya harus mengawali dulu benar tadi dan kita bilang. Terus juga kita juga harus kayak merasa gini deh. Kalau misalnya kita dapat kita kan mungkin. Iya. Jadinya kalau teman yang enak ya ngobrol buat main game gitu ya. Itu ya untuk kayak Tapi kan jadi menarik nih, temen kan ngobrol, tapi kan kita sama orang, gue nanya, gue cuma nanya dong, Bang, main game kayak teman gue nggak bisa juga kan? Ya maksudnya kita intinya sih bukan itu, maksudnya intinya adalah kita harus tahu mengetahui seleranya kebiasaan bapak kita apa dan orang tua juga bisa ngecek kebiasaan kita itu saling tahu lah. iya. Oke, bikin cerita semalam Waduh, anget ini Pak. Kita panjang Ini bahas, anget kita ini banyak Pak. cerita. Ditunggu aja. Jadi pantat panas dikit kalau apa. Cerita deh kok. Iya, jadi baru semalam gitu ya. Gue kayak bingung gitu ya pakai apa. Kebetulan gue habis beli mixer kecil gitu ya. Oh buat bikin Iya, bikin kayak gitu. Dalgona. Iya, dalgona. Bengkok gitu aja. Gue coba kasih kan. Bapak nanya, kenapa? Ini kok nggak nyala? Langsung bilangin. Gue kira mau banting. Jadi itu kalau bisa dibenerin nggak? Langsung dia ngotak-ngatik. Gue sih ke belakang gitu ya. Gue ada ngeliat gitu. Udah beres gitu. Iya, tiba-tiba beres terus gue nanya gimana? Ini cuma ini doang. Tapi dia nggak kayak lu kemana sih bukannya ngelakuin. Dia nggak, maksudnya dia yang kerjain udah selesai, lu dikasih tahu. Gue cuma kasih clue, lu akan tahu perasaannya ketika lu nanti juga menjadi sama teman kamu. Nanti Iya. jawabannya lu nggak. Kita kita nggak tahu karena kita belum sampai ke Belum sampai yang- mereka. Gitu. Jadi kita ini kan maksudnya coba kok bisa kayak begini bokap gua. Nah, nanti lu jawabannya ya akan mengetahui ketika lu udah sama kayak bokap lu. Iya, pokoknya selalu kan gue kayak gitu. Ada barang bosan nih, gue taruh. Gue udah tahu nih. Kaget banget. Ada di kubus. Ada di komputer. Ada barang bosan apa? Gue tadinya gue ngerjain atau gue bawa balik. Lanjut. Oh ya. Kaget gue sih. Tapi tiba-tiba udah depannya udah beres aja Pak. Maksudnya kan kayak gue mau tahu gitu, kayak bokap gue kayak gak perlu tahu lah gitu. Ya udah, gue kerjain sini selagi gue bisa udah selesai. Ya udah, gue terima beres gitu. Terus juga paling ya komunikasinya terjadi pas gue nanya itu kan gitu. Oh ini mungkin ya itu yang tadi gue bilang, selagi lu tahu yang bokap lu tahu, ya ada topik pasti. Kalau Iya. aku kan kayak beras-beras itu, nanya ya Pak beras kalau ada butuh kayak gimana? Kan ini jadi bisa. Kan contoh ya kalau kayak gue minta karung sama apa dok yang itu yang buat atau waktu itu kan pasti lu nanya bokap kan? Nah ini Iya. pasti akan ada hubungan kayak gitu. Ada obrolan topiknya. Iya, kalau menurut gue sih kalau untuk itu ketika masa pandemi kita harus pintar-pintarnya lah, maksudnya untuk mengatasi, dan kita juga nggak bisa ngobrol ke teman kita karena kita nggak bisa keluar juga kan. Ya kembali lagi apa yang kita pernah rasa di keluar yang kayak kita hubungan sama teman. Nah cara yang kita deketin dan bisa tidak. Jadi cara yang kita mendekatin teman yang kayak teman ngobrol kita ya kita coba cara-caranya bukan cuma cara-caranya itu sama dengan untuk cara kita deketin ke orang tua kita. Itu pasti sama kok hasilnya kok. Kita akan diskusi atau kita akan ngobrolnya kan lebih enak gitu. Ya itu yang gue bisa bantuin. Cuma karena gue nggak pernah ngalamin LDR nih, gue langsung ngarahin ke LDR ya. Karena kan hubungan pacaran segala macam
Kan ada bahannya nih Pak, ya nggak? LDR nih. Ada contohnya ya? Ada contohnya LDR. Gue nggak mau bahas ini. Nggak mau, oke. Karena Oh ganti mic ya, karena ada problem. Mendingan di mana nih? nama saya pakai apa? Kita dioper aja. Dia kan Oh, iya. ngomong. Ya lipat dulu. Ya kembali lagi kayak tadi, maksudnya teman-teman kalau yang di rumah yang saat yang mendengarkan kita pembahasan ini, salah satu untuk supaya nggak bete, sudah apa ya udah, maksudnya kita sebagai anak kita kan memulai, menurut gua sih kita kan harus memulai mau ngobrol apa, sama aja kita juga ngobrol sama teman kita harus ada bahan gitu kan. Iya. Memang sih kalau sama teman kan tanpa bahan pun langsung, karena kita saling dekat ya itu apa sih yang untuk bisa menjadi hubungan kita tuh lebih dekat dengan orang tua kan apa adalah ya kita ada sebuah obrolan Menarik. obrolan sama aja kayak ke teman tongkrong kan pasti kan ada obrolan menarik Obrolannya cewek. Iya. gitu. Coba perhatikan pasti kan ada obrolannya kan tanpa sadar kita ngobrol apa kan. Dan tadi kita makan siang di itu kan kita sambil makan sedemikian enak kita ngobrolnya, karena ya itu kalau kita pikir obrolan kita tadi itu temanya tentang apa di Smackdown. Maaf ya Pak Deddy, di Smackdown. Enggak ya, berhubungan tentangnya basa-basi kan maksudnya ada WFA, ada sini. Nah itu kan temanya untuk menanyakan. Jadi obrolan itu pasti ada sebuah tema. Bertanya tema basa-basi aja gimana, kalau nggak di TV nonton apa gitu sih, untuk biar kita nggak canggung. Coba deh, maksudnya teman-teman yang di rumah, kalau menurut gua teman-teman yang mendengarkan ini, kita yang mengawali. Kalau kita yang ngawalin pasti sepengalaman. Pak, berapa jam nih? Kenapa? Kita ditanyain. Oh. Nyampe jam 5. Nyampe jam 5. Kita udah berapa lama? Udah jam 7 ya. Maaf ya Hampir teman-teman. 2 jam ya teman-teman. Nggak berasa kita ngobrol. Ya langsung aja Ya, ke depan. Jadi kesimpulannya, menurut pertama yang penyebab kita untuk masa akhir-akhir ini kok bete lah di rumah, seharusnya kita di rumah itu menjadi kesempatan untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita atau dengan ya sekarang ini karena dekat kita di rumah adalah dengan orang tua kita. Namun kan merasa bete ya itu pertama kita penyebabnya adalah canggung. Yang kita kasih bukan tadi pembicaraan, dan cara solusinya adalah ya kita kan mengawali dengan dari kitanya untuk mengawali sebuah pembicaraan. Topik yang menarik. Topik apa gitu. Ya pura-pura lah suka cewek suka memasak, ya itu bantu mau masak, mau ngobrol apa gitu. Terus kalau sebagai cowok mau ngobrol sama papa juga ngobrol. Jadi kita yang awali. Pasti deh nanti hari besoknya orang tua kita yang akan nanya kita, yaitu intinya poinnya adalah jalin komunikasi, ngobrol. Jalin komunikasi. Sebagai pendengar, yang gue bilang sebagai pendengar yang baik, dan kita juga intinya sebagai pendengar yang baik. Dan itu aja sih teman-teman. Ya, untuk saat ini mungkin kita udahin dulu topiknya, sebenarnya masih ada. Kita panjang. lanjut aja ya minggu depan ya. Ya, kita lanjut minggu depan. Ini masih sekitar keluarga. Untuk minggu depan mungkin hubungan ke jangan dikasih tahu apa itunya. Oh, iya. Bisa jadi ke teman, mantan, pacar. Aduh, oke. Jadi poinnya kalau untuk mengatasi hubungan kita yang renggang itu jangan batasi canggung. Serius. Kalau kita semakin canggung, makin ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya. Yang kayak lu ngedeketin cewek kan ada hubungannya. Iya, ada topiknya. Nanti aja minggu depan. Oh iya minggu depan. Ketahuan dong. Ya intinya kira-kira itu seputar relationship kita ke keluarga. Ada yang mau ditanyakan boleh. Oh iya. Gua mau bikin Q&A. Jadi nanti gua ada sedikit vlog di channel gua, asik. Mungkin akan gua taruh juga di YouTube-nya Yud. Gue mau bikin vlog Q&A sekitar waktu apa? Ini waktu Februari ya,
Februari kalau nggak salah ya. Maret. Setelah selesai itu. Iya, Valentine. pokoknya Maret minggu terakhir kita ibadah bareng. Terakhir ya? Iya, itu minggu terakhir, pokoknya pas banget. Kita ada kumpulin kertas, nanti bakalan dijawab satu-satu sama Ko Evan. Nanti gue juga ngejawab karena gue udah ngeliat sedikit cluenya ada yang bertanya soal LDR gitu ya. LDR ya, meskipun gue belum berpengalaman banget, seenggaknya gue 1 tahun ya bisa nangis Bisa sedih. ya. Nanti gue bakalan upload. Oh ya, buat Q&A gue minggu depan ada bikin Q&A buat teman-teman yang mau nanya sesuatu tentang hubungan atau ada yang mau ngasih solusi tentang hubungan keluarga ini, boleh di DM ke kita di IG Youth. Nanti saya juga bakalan update Q&A seputar relationship. Nanti boleh ada yang nanya di situ atau boleh juga minta saran ya. Boleh. Ya nanti lu juga, gue minta lu update juga ya, Mar. Pokoknya yang terlibat di sini ada beberapa yang nanti gue suruh update.